Hello, curious people. Welcome to my channel. Pernah mendengar tentang eksternalitas? Kalian pasti pernah mengalami kan fenomena gangguan polusi suara dari alat-alat berat pembangunan suatu gedung. Contohnya nih, pembangunan gedung PENS yang mengganggu aktivitas pembelajaran mahasiswa PPNS. Atau kalian juga pernah menonton kartun dari berbagai negara? Nah, dari setiap fenomena tadi berasal dari tindakan seseorang yang mempengaruhi kesejahteraan orang lain loh, atau bisa disebut juga dengan eksternalitas. Jika diklasifikasi, bentuk eksternalitas ada dua, yaitu eksternalitas positif dan eksternalitas negatif. Seperti contoh, kita tidak mungkin bisa menonton kartun dari negara lain apabila tidak ada orang yang mengembangkan teknologi perfilman dan tidak mempromosikannya. Contoh lain lagi ketika asap kendaraan yang menghasilkan emisi karbon dioksida dihidup oleh orang lain. Hal itu menyebabkan terjadinya gangguan kesehatan yang dapat menurunkan kesejahteraan orang lain. Nah, dari kedua contoh tersebut sudah bisa dipahami kan perbedaan antara eksternalitas positif dan negatif. Salah satu eksternalitas yang sering kita temui di lingkungan sekitar adalah tingginya konsumsi rokok. Dari statement di atas, pemerintah memberlakukan pajak yang tinggi untuk mengontrol konsumsi rokok. Hal ini sesuai dengan prinsip pajak Pigovian di mana konsumen atau perusahaan yang menyebabkan eksternalitas harus membayar pajak sebesar eksternalitas yang dibuat. Seperti yang kita tahu, segala kebutuhan sehari-hari pasti berasal dari industri, mulai dari makanan, lemari, kursi, meja, komputer, handphone, hingga mobil listrik. Namun, apakah kalian mengetahui bahwa industri yang menghasilkan produk tersebut juga menghasilkan limbah? Limbah ini akan merugikan lingkungan sekitar, sehingga perlu adanya tindakan untuk menanggulanginya. Tidak jauh-jauh nih, pemerintah Indonesia sendiri sudah melakukan tindakan untuk menanggulangi persoalan ini, yaitu dengan menetapkan beberapa regulasi dan kebijakan berbasis pasar untuk menjelaskan inisiatif swasta dengan efisiensi sosial. Sebagai contoh, pemerintah dapat menginternalisasi eksternalitas dengan menetapkan peraturan pemerintah tentang penyelenggaraan pelindungan lingkungan hidup. Adapun jenis-jenis solusi yang diberikan oleh pihak swasta. Yang pertama adalah penerapan nilai moral. Contoh penerapan nilai moral di masyarakat yaitu membiasakan 5S, mengucapkan kata tolong ketika meminta bantuan, dan terima kasih setelah mendapatkan bantuan. Yang kedua yaitu penerapan sanksi sosial. Pihak swasta memberikan solusi seperti penyediaan tempat khusus untuk pembuangan limbah. Yang ketiga yaitu melakukan kegiatan amal seperti hibah panti kepada anak yatim piatu. Selanjutnya, pihak swasta juga dapat mengatasi eksternalitas dengan teori makuasa. Dalam teori makuasa, pihak swasta dapat menangani eksternalitas dengan melakukan negosiasi atau tawar-menawar mengenai alokasi sumber daya tanpa harus mengeluarkan biaya. Tetapi, apakah solusi tersebut dapat selalu mengatasi eksternalitas? Jawabannya adalah tidak, friends, karena dalam praktiknya pihak swasta sering gagal dalam memecahkan persoalan eksternalitas. Penyebabnya adalah karena faktor tingginya nilai transaksi, banyaknya pihak yang berkepentingan, serta kondisi tertentu seperti unjuk rasa buruh, protes, demo, dan lain-lain yang meningkatkan nilai transaksi. Tahu nggak sih kalau izin polusi itu dapat diperjualbelikan loh? Sebagai contoh nih, perusahaan kertas menghasilkan limbah dan polusi sebanyak 80 unit, dan perusahaan rokok menghasilkan limbah dan polusi sebanyak 120 unit, sedangkan izin yang diberikan oleh pemerintah hanya 200 unit. Lantas, cara apa ya yang dapat dilakukan perusahaan untuk mengatasi hal tersebut? Cara yang dapat dilakukan adalah perusahaan rokok membeli sisa izin polusi dari perusahaan kertas sebanyak 20 unit, sehingga izin sebanyak 200 unit tersebut dapat digunakan dengan maksimal. Nah, sudah paham kan mengenai eksternalitas itu? Sekarang langsung saja yuk simak soal dan aplikasi mengenai eksternalitas. Kerjasama internasional penting dilakukan untuk menanggulangi beban polusi yang dihasilkan oleh suatu negara, karena suatu negara dapat membantu negara lain untuk mengatasi polusi tersebut. Misalkan nih, negara Indonesia menghasilkan beban polusi yang tinggi dari asap kendaraan bermotor. Untuk meminimalisir hal itu, negara Indonesia menjalin kerjasama internasional dengan negara-negara tetangga yang memiliki teknologi untuk menanggulangi asap yang dihasilkan dari kendaraan bermotor, seperti Korsel yang memproduksi mobil listrik Hyundai, dan begitu juga dengan Jepang. Jadi, Indonesia dapat langsung mengimpor mobil listrik dari Korsel dan Jepang. Hal itu juga dapat menguntungkan negara pengekspor mobil listrik loh, sesuai nih dengan prinsip ekonomi yang kelima, bahwa perdagangan menguntungkan semua pihak.
Skema kompensasi yang menguntungkan semua negara tentu dapat dibuat karena seperti contoh A nih, kerjasama terbukti dapat menguntungkan semua negara. Hal ini lebih menguntungkan daripada sistem penurunan emisi secara seragam yang belum tentu menguntungkan semua pihak, karena tidak semua solusi bisa berhasil untuk semua permasalahan yang terjadi. Eksternalitas hanya bisa terjadi apabila ada tindakan suatu pihak yang mempunyai dampak terhadap pihak lain tanpa adanya kompensasi. Ini bisa menyebabkan kegagalan pasar yang berdampak pada ekonomi masyarakat. Jadi, pemerintah membuat sistem paten agar masyarakat yang menemukan suatu tidak dirugikan oleh pihak lainnya yang ingin menggunakan penemuannya atau idenya tanpa izin.